Selamat datang kembali pada pembahasan pemaparan saya ya. Bersabarlah wahai jiwa-jiwa yang terfitnah. Bersabarlah wahai jiwa-jiwa yang ternodai kesucian. Bersabarlah wahai hati-hati yang tergempur oleh cobaan. Saya akan membahas tentang apa ya? Tentang yang disebut-sebutkan yang menjadi ramai di khalayak ramai di Indonesia. Antara ini sih pembahasannya itu sensitif, tapi saya tidak akan membuat sensitif. Saya akan objektif ya. Saya tidak akan saya tidak akan memihak pada satu atau dua kelompok. Saya mewakili diri saya sendiri ya. Soma. Ya, kita akan membahas tentang hadis bid'ah ya. Bid'ah atau bid'ah kan ya. Ya, ini adalah hadis yang konon katanya hanya ada satu hadis, padahal banyak sekali hadisnya. Kita simak bersama-sama ya. Ya, saya akan mengambil dari muslim.or.id. Ini bukan pegangan wajib, tapi menurut saya ini hadisnya adalah oleh Juliana Purnama Eskom ya. Sarjana komputer ya. Hadis-hadis tentang bid'ah. Saya langsung ke hadisnya aja ya. Hadis 1. Jadi hadisnya bukan cuma satu saja, banyak 11 ya. Mungkin juga lebih banyak lagi. Hadis 1 ya. Barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam urusan kami, urusan agama maksudnya, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Hadis kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasul sendiri loh yang ngomong, bukan Soma, bukan Jainaji ya. Jadi Rasulullah. Soalnya banyak pendakwah sekarang ini dengan Quran hadis malah dijelek-jelekkan. Itu salah. Padahal Quran hadis itu adalah pedoman umat Islam ya. Camkan itu. Quran hadis adalah pedoman umat Islam. Dalil adalah pedoman ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Ini yang bicara sekali lagi adalah Nabi Muhammad, bukan orang lain. Nabi yang kita ikuti, yang kita sholawati bersama sallallahu alaihi Muhammad berkali-kali ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap memulai khutbah biasanya beliau mengucapkan, amma ba'du, sungguhnya sebaik perkara adalah kitabullah. Sebaik perkara adalah kitabullah, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, yaitu hadis. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Ya, lagi dari riwayat An-Nasa'i
Pada siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Da'if Sunan An-Nasa'i. Hadis 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tentang tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak seperti sekarang ini ya. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2676. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis 5, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 4334, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 54. Hadis 6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud telaga, lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Allah berfirman, engkau tidak tahu bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6576 7049. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rabb, sungguh mereka bagian dari pengikutku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7050. Al-Aini ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis-hadis yang menjelaskan orang-orang demikian yaitu yang dikenal oleh Nabi sebagai umatnya, namun ada penghalang antara mereka dan Nabi dikarenakan yang mereka ada-adakan setelah Nabi wafat. Ini menunjukkan setiap orang mengadakan suatu perkara dalam agama yang tidak diridhoi, bahwa itu tidak termasuk jamaah kaum muslimin. Seluruh ahlu bid'ah itu adalah orang-orang yang gemar mengganti. Langsung saja ke hadis 7 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di antara perkara yang datang pada kalian sepeninggalku nanti, yaitu akan ada orang pemimpin yang mematikan sunnah dan membuat bid'ah. Mereka juga mengakhirkan salat dari waktu sebenarnya. Ibnu Mas'ud lalu bertanya, apa yang mesti kami perbuat jika kami menemui mereka? Nabi bersabda, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat pada Allah. Beliau mengatakan 3 kali. Hadis riwayat Ahmad nomor 3659, Ibnu Majah nomor 2860, disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahih 2864.
Hadis 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saya bacakan lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang melakukan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah adalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. HR Tirmizi nomor 2677. Hadis 9, hadis dari Huzaifah ibnu Zaman, yang berkata, wahai Rasulullah, dulu kami orang biasa, lalu Allah mendatangkan kami kebaikan berupa Islam, dan kami sekarang berada dalam keislaman. Apakah setelah semua ini akan datang kejelekan? Nabi bersabda, ya. Apakah setelah itu akan datang kebaikan? Nabi bersabda, ya. Apakah setelah itu akan datang kejelekan? Nabi bersabda, ya. Aku bertanya, apa itu? Nabi bersabda, akan datang para pemimpin yang tidak berpegang pada petunjukku dan tidak berpegang pada sunnahku. Akan hidup di antara mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan namun berjasad manusia. Aku bertanya, apa yang mesti kami perbuat, wahai Rasulullah, jika mendapati mereka? Nabi bersabda, tetaplah mendengar dan taat kepada penguasa. Walau mereka memukul punggungmu atau mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat. HR Muslim nomor 1847. Tidak berpegang pada sunnah Nabi dalam beragama, artinya ia berpegang pada sunnah-sunnah yang berasal dari selain Allah dan Rasulnya yang merupakan kebid'ahan. Hadis 10. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang akan pertama kali mengubah monggo kita bacakan lagi saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang akan pertama kali mengubah sunnahku berasal dari Bani Umayyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam Al-Wa'il nomor 61, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah 1749, bahwa akan ada orang mengubah sunnah beliau, sunnah Nabi diubah, dia akan, ini adalah kebid'ahan. Hadis yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang